Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Syamsul Arifin MPD, dosen tetap pada program studi S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen pada tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bidang pendidikan dan pengajaran dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni pendidikan interdisipliner dan multikultural. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan tatap muka, dan 2 kali dengan ujian tengah semester, ujian akhir semester. Pasca mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mampu menjelaskan konsep dasar pendekatan inter dan multidisipliner dalam pendidikan agama Islam yang berlandaskan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan, mampu menganalisis hubungan antar disiplin ilmu, pendidikan, sosial, psikologi, teknologi, dan humaniora dalam konteks pengembangan pendidikan agama Islam, mampu mengidentifikasi dan menelaah isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam dengan menggunakan pendekatan inter dan multidisipliner, mampu menerapkan pendekatan inter dan multidisipliner dalam merancang strategi pengembangan pendidikan agama Islam yang inovatif dan kontekstual, mampu melakukan kajian ilmiah dan penelitian berbasis pendekatan inter dan multidisipliner sesuai kaidah metodologi ilmiah, mampu menyusun karya ilmiah dan artikel penelitian multidisipliner yang mencerminkan karakter profesional, nasionalis, religius, dan etika ilmiah. Selanjutnya, mari kita lakukan pembelajaran di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat siang. Baik, alhamdulillah kita hari ini akan lanjutkan pertemuan kita minggu lalu. Yang minggu lalu kita kan masih membahas terkait kontrak perkuliahan, kemudian penjelasan RPS. Maka hari ini saya akan menambahkan terkait apa itu sebenarnya pendidikan interdisipliner dan multikultural. Jadi mengapa penting kira-kira teman-teman? Kenapa kok pendidikan multikultural, interdisipliner itu penting? Apa Mbak? Kok kita belajar multikultur ya? Multikultur, budaya, lintas budaya, kenapa kok penting? Untuk mengetahui budaya-budaya yang sangat beragam. Yang beragam, interdisiplin, kenapa kok penting? Mas Ulin apa? Mengetahui berbagai ilmu-ilmu disiplin yang lainnya, karena interdisiplin itu tidak hanya satu disiplin, tapi bagaimana memecahkan masalah dalam pendidikan mengenai dalam disiplin saya. Baik, jadi penting ya kita belajar pendidikan interdisipliner itu penting, multikultural itu penting. Kenapa? Karena Indonesia, kalau kita lihat dari konteks keindonesiaan sendiri ya, Indonesia itu kan beragam banget ya, baik budaya, karakter, bahasa. Kita di Jawa Timur beda-beda bahasa kan. Kita di Ponorogo antar daerah satu dengan daerah yang lain aja dialek bahasanya beda. Orang Rayun dengan orang sini ya tentu berbeda logatnya kan. Itulah keberagaman, karakter, budaya, kesukuan, semuanya itu ada perbedaan-perbedaan, sehingga penting bagi kita rekan-rekan semua untuk belajar terkait pendidikan multikultural, sehingga ketika ada perbedaan-perbedaan itu kita kemudian tidak fanatik, kita bisa menerima dengan toleran, kita bisa saling menghormati, kita bisa saling menghargai terhadap perbedaan-perbedaan itu. Itu pentingnya kita belajar pendidikan interdisipliner dan multikultural, atau di sini pendidikan multidisipliner.
Nah, Wila, apa teman-teman kalau dilihat dari foto ini, kira-kira bisa menggambarkan apa? Dari satu objek saja. Nah, apa? Dari sini apa kira-kira? Cewek terlihat apa? Mas siapa namanya? Mas Irsyad. Mas Irsad, apa Mas Irsad? Dari sini aja Mas. Ini siapa jenenge Mas ini? Siapa namanya? Kalau nama belum tahu. Belum tahu ya. Ini dia wanita. Yang jelas cantik juga ya. Nah, Termasuk. ya. Apa kira-kira Mas Irsad dari gambar ini bisa mendeskripsikan apa? Kecantikan. Cantik, Estetik. ya estetik. Terus apa lagi ya? Oke, gitu, Pak. keren ya, keren. Mbaknya, ini yang sebagai perempuan, menilai perempuan ini dengan apa kira-kira? Bisa menggambarkan apa? Mendeskripsikan apa? Biasa aja. Dari sudut pandang tidak hanya cantiknya ya, Estetik sih, Pak. estetik. Iya. Tahu apa namanya? Apa? Iya, stylenya juga bagus. Stylenya menjual ya. Fotogenik banget. Oke, ini dari satu orang aja. Jadi rekan-rekan bisa melihat dari satu orang ini dari sudut pandang yang macam-macam. Berbagai sudut pandang di sini. Misalkan dari etika, dari estetika tadi Mas Irsad. Cantik estetikanya. Apa? Penampilannya menarik. Nah, estetika, ada yang dari gendernya, bisa jadi moral. Banyak macam di sini. Dari ekonomi misalkan, oh ini karena cantik, kemudian fashionable, kemudian Instagramnya juga followernya banyak, sehingga dari segi ekonomi menarik untuk kita bawa ke sebagai model misalkan, sebagai bintang iklan kan gitu. Ini dari satu orang saja. Nah, di sini mesti beda-beda. Mbak Naswa ya, Mbak Naswa mungkin punya hal yang beda-beda juga dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau kita dihadapkan pada individu-individu, tentu akan punya karakter yang macam-macam. Ambil kocone dewe dengan temannya sendiri mesti punya karakter, watak, semuanya bakat, minat yang berbeda-beda. Dan ini harus kita adopsi sebenarnya dan harus kita pahami dalam peran kita nanti sebagai seorang pendidik ketika di kelas. Karena siswa kita itu punya kecerdasan, karakteristik yang beda-beda. Jangan kita anggap sama. Jangan kita anggap sama. Oke, ini dari satu foto bisa dilihat dari berbagai perspektif berbeda-beda. Kemudian kenapa kita perlu terus belajar di era pendidikan yang kontemporer? Kita belajar terkait pendidikan yang multidisiplin, lintas disiplin, yang arahnya tentu pendidikan multidisipliner itu adalah yang kemarin saya sampaikan di RPS, itu adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang lintas disiplin. Nah, ini kita bisa gambarkan di sini. Jadi namanya realitas itu stagnan, sama atau berubah? Berubah ya di sini. Namanya realitas itu dinamis, teman-teman ya. Realitas itu dinamis. Jadi masalah teman-teman zaman dulu, atau misalnya kita tarik ke dalam ranah pendidikan, masalah pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang itu tentu berbeda. Masalah yang dihadapi guru zaman saya sekolah dulu itu sangat jauh berbeda dengan masalah saat ini. Ya, teman-teman merasakan perubahan itu? Apa kira-kira? Mas, apa perubahannya Mas? Zaman dulu dengan sekarang itu apa? Kalau zaman dulu Ya. itu model pendidikan dominan dilaksanakan secara luring.
secara luring. Ya. Ya masih sangat asing dengan istilah-istilah daring atau pembelajaran jarak jauh. Oke. Sedangkan permasalahan sekarang kan realitasnya sangat dinamis, apalagi terkendala wabah pada tahun 2021 sekian itu, sehingga mengakibatkan dan menuntut pola pendidikan itu harus berubah. Dan mungkin sebelumnya itu kebanyakan dilaksanakan secara luring, tetapi dengan realitas yang terus berubah itu sehingga menuntut pola pendidikan untuk dilaksanakan secara daring. Secara daring itu oke. Jadi ada perubahan realitas ya dari sebelum COVID dengan setelah COVID. Sebelum COVID kita terbiasa luring, semuanya serba kita harus di kelas. Kalau pasca COVID itu sudah mulai berkembang dan tadi sampaikan lebih banyak online-nya ya, kita bisa belajar lebih banyak via virtual. Itu realitas yang dinamis itu selalu berubah. Misalkan saya sendiri merasakan ini ya, ketika dihadapkan pada anak-anak SMA, anak-anak yang tingkat SMP, SD, itu sangat jauh berbeda ya masalahnya. Zaman dulu tidak ada teknologi, tidak ada HP, mainannya mungkin mainan kelereng, engkling kalau di daerah sini, kalau di daerah yang lain tidak tahu engkling pakai gancu itu ya, kayak seperti itu. Terus kelereng delian, nah itu kalau mainan-mainan di sini itu zaman dulu seperti itu. Sehingga masalahnya kalau kita bandingkan dengan masalah sekarang itu sangat jauh berbeda. Saiki teknologi semuanya game online. Zaman dulu sosial anak-anak itu lebih bagus. Mereka lebih secara mental memang kadang lebih tertata, lebih terbentuk. Kenapa? Karena bersosialnya tadi, tiap hari bermain dengan temennya. Namanya bermain itu ya kita lihat bermain kita zaman dulu kadang diolok-olok, dibully dan seterusnya. Nah, sekarang anak-anak cenderung individual karena bermainnya mereka itu menggunakan gadget. Itu realitas memang seperti itu dan seterusnya akan terus berubah ya, nggak mungkin sama. Sekarang dengan 5 tahun lagi tentu berubah. Maka dengan perubahan itu kita harus tarik terkait realitas itu menjadi konsep-konsep. Kita gunakan cara berpikir yang metodologis sehingga dari perubahan realitas, tentu perubahan realitas berdampak pada perubahan masalah-masalah, itu menjadi sebuah konsep-konsep yang itu kemudian kita karyakan. Nanti rekan-rekan di tingkat S1 akan diajarkan untuk itu. Jadi melihat realitas kehidupan yang ada di masyarakat, di dunia pendidikan, kemudian dikaji dengan cara berpikir yang metodologis sehingga muncul konsep-konsep yang itu akan dikaryakan melalui tugas akhir, melalui penulisan karya ilmiah. Itu nanti di tahap akhir. Nah, ini juga realitas itu macam-macam. Nah, teman-teman, macam-macam juga realitas. Ada realitas opini, realitas media, ada realitas fakta. Opini itu apa? Pendapat orang lain. Itu kadang juga menjadi realitas. Padahal belum tentu benar juga. Realitas media, realitas yang dibangun oleh media, baik media cetak, media online, itu realitas media. Kebenarannya ya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Apalagi kalau sekarang rawan sekali tersebarnya hoax ya. Berita belum diklarifikasi, belum dicari kebenarannya, itu sudah main sebar online. Nah, ini namanya realitas media. Realitas opini, persepsi orang, ini juga ya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau realitas fakta, itu adalah realitas yang memang kita itu melihat secara langsung, benar-benar melihat secara langsung, atau suatu kejadian yang itu kemudian dilihat, disaksikan oleh banyak orang, itu namanya realitas fakta. Ini ada jenis 3 realitas yang nanti konsekuensinya beda-beda. Nah, kita mulai dari pertemuan ini dari melihat apa itu kebenaran agama, kebenaran filsafat, kebenaran ilmu. Nah, ini karena
kalau kita ngomong pendidikan multikultural, multidisiplin, pasti akan berkaitan dengan hal ini. Karena apa? Utamanya kita di Indonesia, kebenaran agama, kebenaran sains, ilmu, kebenaran filsafat itu mesti juga menjadi hal-hal yang itu jadi alasan perpecahan agama. Misalkan kan sering pertikaian antar agama, orang Islam dengan orang non-Muslim, itu kan kita sering mendengar itu, antara orang yang mayoritas, kelompok mayoritas dengan minoritas, antara misalkan kita mohon maaf ya, kita di agama Islam sendiri itu seringkali terjadi perpecahan karena fanatisme terhadap kebenaran agama atau organisasi keagamaan. Pernah kan teman-teman kalau di desa mungkin akan melihat itu. Jadi orang-orang yang fanatik itu saling membuli karena merasa fanatik terhadap kebenarannya. Itu fakta yang kita sering saksikan di desa-desa. Itu seperti itu. Agama dasarnya adalah kepercayaan, keyakinan. Itu dasar agama. Ada Tuhan, ada wahyu, kebenarannya absolut. Itu kebenaran agama. Kebenarannya absolut. Maka kalau kebenaran agama itu absolut, kira-kira apakah potensi konflik keagamaan itu bisa dihindari atau enggak? Kira-kira seharusnya bisa. Asalkan apa? Jadi kebenaran agama itu absolut loh. Agama Islam absolut, Kristen absolut, Hindu, Buddha sama, karena mereka punya kebenaran masing-masing. Kebenarannya sama-sama absolut. Maka kebenaran absolut dalam kebenaran agama ini itu jika tidak dikelola dengan baik, jika masyarakat pemeluk agama tidak sadar terhadap nilai-nilai multikultural, nilai-nilai multidisiplin, itu justru akan membawa dampak yang destruktif dalam kehidupan. Ya pertikaian yang terjadi. Islam ini bener loh, orang Kristen ini lebih neraka misalkan. Nanti kamu masuk neraka. Itu pasti akan seperti itu jika kita sebagai seorang Muslim itu tidak memahami nilai-nilai multikultur atau multidisiplin tadi. Pasti, karena fanatik kebenaran agama. Ini yang berbahaya dalam konteks kebinekaan, keindonesiaan. Maka nilai multikultural menjadi sangat penting untuk kita pahamkan, kita terapkan dalam konteks keindonesiaan tadi. Karena utamanya berkaitan dengan agama ini. Karena kebenaran agama absolut, maka setiap orang harus punya sifat atau sikap untuk saling menghormati, saling menghargai antar sesama pemeluk agama. Bagaimana kalau dakwah? Nah, kita kan di Fakultas Agama kan. Bagaimana kalau dakwah? Kira-kira Mas Ulin gimana? Kan sering dakwah. Kalau di umat Islam ada tuntunan seperti Al-Quran dan hadis. Ya. Tapi penjabarannya tidak bisa memberikan pemahaman bahwasanya ya kita tidak selalu dengar sendiri, tapi harus mengetahui agama yang seperti apa, karena yang telah dijelaskan dengan mereka punya kebenaran masing-masing. Betul. Jadi mereka paham bahwa kita ini berbeda agama, tapi tetap satu, itu dalam suku bangsa Indonesia itu. Baik. Ya, terima kasih. Ya, jadi betul gitu. Jadi kita sebagai seorang Muslim itu memang punya kewajiban jika kita mampu di situ ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar kan. Itu termasuk dalam kebenaran agama dalam konteks keagamaan ini. Tetapi yang perlu kita pahami rekan-rekan semua, jadi dalam berdakwah walaupun itu wajib bagi kita untuk mensiarkan nilai-nilai kebaikan, keislaman, itu tentu harus dilakukan dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak, dengan cara yang tidak menyudutkan agama yang lain. Ini yang harus kita pedomani. Kenapa? Karena manusia itu tugasnya dakwah.
ya, kita semua itu tugasnya menyampaikan kebenaran, menyampaikan Islam. Tetapi kita tidak boleh memaksakan, karena memaksakan itu bukan kuasa dari manusia. Kuasanya siapa? Sing iso maksa siapa? Allah. Jadi masalah seseorang itu setelah kita dakwahkan mau meluk Islam ataukah tidak, itu adalah kuasa Tuhan, kuasa Allah. Coba kita teman-teman bisa baca lagi sejarah zaman dulu. Bapaknya Ali bin Abi Thalib, pamannya Nabi, itu ketika akhir hayatnya tidak memeluk agama Islam. Padahal paman Nabi ini adalah orang yang sejak awal terus mendampingi, terus membela Nabi Muhammad. Nah, seperti itulah kuasa Tuhan itu. Jika Allah tidak menghendaki seseorang dapat hidayah, ya maka tidak akan dapat hidayah. Maka tugas kita hanya menyampaikan, tidak boleh memaksakan. Karena kalau setiap agama memaksakan kebenarannya, yang kebenaran absolut tadi, yang terjadi justru adalah perpecahan atau permusuhan. Selanjutnya kebenaran filsafat, ini juga beda sendiri. Beda ya. Filsafat itu keraguan. Mau filsafat, teman-teman mesti semester awal ya, 2, 1 mungkin ya, sudah belajar filsafat. Dasarnya keraguan, ragu-ragu. Itu filsafat. Sumbernya akal, metafisik, bentuknya kebenarannya relatif. Beda dengan kebenaran agama. Filsafat kebenarannya relatif. Karena apa? Asalnya dari manusia. Asalnya dari manusia. Sementara agama asalnya dari Tuhan. Nah itu, dasarnya adalah keraguan. Kalau kebenaran sains, ilmu pengetahuan, nah penalaran, kalau tadi dasarnya adalah keraguan, ilmu dasarnya adalah penalaran. Sumbernya sama, akal. Kemudian metodenya adalah uji coba, eksperimen. Itu adalah ilmu. Kebenarannya relatif. Jadi kebenaran ilmu dan kebenaran filsafat itu relatif. Sekarang benar, besok bisa jadi salah. Sekarang salah, besok bisa jadi benar. Itulah kebenaran yang itu diciptakan dari manusia. Jadi relatif, bisa benar, bisa salah. Sekarang benar bisa jadi suatu saat salah, sekarang salah bisa jadi suatu saat benar. Ini kebenaran ilmu. Maka 3 kebenaran ilmu tadi itu kita harus bisa membedakan tempatnya masing-masing. Kapan kita perlu membawa kebenaran agama, kapan kita perlu membawa kebenaran filsafat dan kebenaran ilmu. Karena semuanya punya arah masing-masing, punya tujuan masing-masing, karakteristik masing-masing yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Maka jangan kemudian kita salah menempatkan. Misalkan kebenaran ilmu, kita kemudian pahami itu sebagai kebenaran yang absolut. Rusak nanti. Rusaknya kenapa? Ilmu tidak akan bisa berkembang, iptek tidak akan mampu berkembang. Kebenaran ilmu itu relatif. Ketika relatif, semuanya harus terus dikembangkan, harus terus digali, harus terus dianalisis semuanya, sehingga produk keilmuan itu tidak boleh stagnan, harus terus berkembang. Oke. Nah itu adalah kebenaran ilmu. Jadi kita harus menempatkan tadi ya teman-teman ya. Jadi kapan kita menggunakan kebenaran agama, kapan kita menggunakan kebenaran filsafat, kapan kita menggunakan kebenaran ilmu. Oke, ada pertanyaan teman-teman semua? Tadi beberapa sudah bertanya. Ada lagi pertanyaan penutup? Oke, tidak ada. Saya kira cukup. Rekan-rekan semuanya, kita untuk minggu depan akan mengkaji lebih dalam apa dimensi sebenarnya yang ada dalam pendidikan multikultural atau multidisiplin itu seperti apa. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja Anda menyaksikan cuplikan video proses pembelajaran pada sesi kedua pada mata kuliah Pendidikan Interdisipliner dan Multikultural dengan topik Konsep Dasar Pendidikan Multidisipliner. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 7 Jawa Timur serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.